Adalah melihat celah di mana kalau kita lihat mungkin Ronaldo tidak terlalu banyak berperan, mungkin mengganti Ronaldo dengan pemain yang mungkin lebih banyak. Ricky Pratama atau opsi lainnya, Bung ya. Dan kita sudah mulai tersambung kembali dan pertandingan babak kedua sudah dimulai dari studio. Langsung saja kami ucapkan selamat menyaksikan tentunya bersama kembali dengan Bung Hadi Ahai dan juga Bung Doni Munaf. Ya, selamat malam pemirsa. Kembali kita akan menyaksikan pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Meksiko pada Maurice Revello Turnamen 2022 di Perancis. Di babak pertama Indonesia seperti yang sudah kita ketahui bersama tertinggal 0-1 lewat gol penalti dari Santiago Munoz tadi. Hasil kesalahan dari Dimas Pamungkas yang melakukan tackling di kotak penalti terhadap Santiago. Ada pergantian pemain Indonesia tadi masuk nomor punggung 17 Muhammad Rafli Asrul dan juga Mikel Tata. Hanya ada cedera yang cukup serius dari Cecep Ferdiansah. Oh, engkel dari Cecep terlihat sangat terlihat tadi, Bung. Ya. Bagaimana cedera yang dilakukan yang terjadi atau dialami oleh Cecep Ferdiansah? Ya, berusaha merebut bola dari belakang ya terhadap Munoz, tapi yang terjadi adalah dia mungkin seperti menginjak bola dan terlihat sepertinya Cecep sudah. Ya, di sini kita lihat dia mencoba men-tackle atau merebut bola dari belakang. Sudah bisa kembali berdiri dan berlari. Semoga tidak serius tentunya, karena kita tentu membutuhkan Cecep untuk lebih bermain aktif lagi. Zapata, pemain baru masuk dari Meksiko. Alvarez langsung kepada Zapata, langsung umpan kotak penalti, berbahaya, sangat bebas kita lihat. Umpan langsung di kotak penalti, kembali Zapata, sudul tadi. Mudah buat penjaga gawang dari Cahya Supriyadi. Ya, kurang rapat tadi ya, bisa dibilang bagaimana seorang Munoz bisa mengambil sundulan dengan posisi bebas, sayang sekali dan atau untung sekali hanya lemah dan bisa jatuh di tangkapan dari seorang Cahya Supriyadi. Raka Cahyana berusaha meraih bola dari Santiago Munoz. Kini Indonesia langsung ke depan, arahkan kepada Hoki Caraka. Masih Hoki berduel dengan Uzil. Luar biasa Uzil, sulit sekali untuk dilewati oleh Hoki Caraka, Bung Doni. Ya, agak kontrol yang kurang tepat ya, terlalu keras sehingga bisa direbut dengan mudah oleh Uzil. Tapi sebuah gerakan yang sebenarnya harusnya bisa lebih baik lagi. Dan Indonesia terlihat Bung Hadi ingin menaikkan tempo daripada pertandingan ini sedikit lebih cepat pada saat mereka bisa menguasai bola. Uzil Garcia tadi pada kapten ke-11 kembali kepada Garcia. Umpan langsung ke depan. Ada Alvarez langsung kotak penalti, sangat berbahaya tadi. Ada Zapata, masih Zapata, meliuk-liuk Zapata, umpan langsung arahkan kepada Diego Medina. Oh, benar-benar memforsir serangan para pemain Meksiko. Maksudnya Ronaldo pada Diego Medina, kuasai bola. Hati-hati Indonesia, sangat baik syuting langsung tadi dengan kaki kiri yang sangat keras dilakukan oleh Pizzuto. Dan terlihat dua kali ya serangan coba dibangun dari sisi kiri pertahanan Indonesia, yang mana kita tahu memang Edgar Amping digantikan tadi oleh Mikel Tata. Dan beberapa tusukan-tusukan yang sempat mengancam. Oh, hampir saja Bung Hadi. Sebuah umpan terobosan yang cepat disambar oleh Cahya Supriyadi, menggagalkan peluang Meksiko. Kini Meksiko kembali berusaha melakukan tekanan. Medina tadi, Castillo jauh pada Alvarez. Oh, terlepas kita lihat Herrera
Mau masuk ke kotak penalti Herrera. Hati-hati, Raka Cahyana umpan langsung. Oh, sendirian tadi. Berhasil dikuasai oleh Michael Tata tadi. Aksan, Fikri, Ronaldo. Sangat baik. Asrul. Umpan jauh. Umpan yang tidak cermat tadi pada Cecep. Kembali kita lihat Herrera. Ada Aceves. Uzil Garcia. Juarez de Castillo. Zapata. Castillo. Gagal tadi Castillo. Karena bola terlalu tinggi tadi. Sehingga sulit untuk diraih oleh Jose Castillo. Lempar ke dalam Indonesia. Aksan Fikri langsung ke depan, arahkan kepada Cecep. Terlalu jauh, dekat dengan penjaga gawang Eduardo Garcia. Pada kapten ke-11, Juarez de Castillo. Pizzuto. Kini Daniel Aceves, kontrol. Kurang cermat kontrol dari Daniel Aceves tadi. Memang Meksiko terlihat Bung Hadi lebih banyak Lebih matang Bung Doni. betul lebih matang dan mereka akhirnya tahu kapan bisa memainkan extra passing, mencoba melibatkan ekstra pemain dan juga memanfaatkan ekstra lebar lapangan. Begitu jeli, begitu tenang, begitu cerdik istilahnya, begitu pintar dan ini membuat mereka begitu dengan mudah mendikte lapangan tengah daripada pertandingan kali ini. Castillo. Diego Medina. Masih Diego. Alvarez. Sangat baik Alvarez. Permainannya sangat matang dan tenang. Pizzuto ke belakang kepada penjaga gawang Eduardo Garcia. Ke kiri Garcia kepada Uzil. Langsung umpan panjang ke kanan. Tempati kita lihat oleh Castillo pada Alvarez. Alvarez mencari rekan Alvarez. Umpan jauh ke kiri. Tempati oleh Herrera. Berusaha direbut Indonesia. Gagal tadi Cecep. Masih Jonathan Herrera. Bukan sebuah pelanggaran. Berhasil digagalkan Indonesia. Namun bola terlalu jauh tadi. Ya, sulit sekali buat pemain Indonesia untuk merebut bola. Walaupun mereka juga melakukan pressing, melakukan tekanan. Dan ini memang menjadi kelebihan pemain-pemain Meksiko yang memiliki keunggulan dalam hal memegang bola dan menahan bola untuk tidak bisa direbut dengan begitu saja. Tercatat memang jumlah passing selama babak pertama dan kedua ini berjalan memang jauh ya jumlah passing yang dilakukan oleh tim Meksiko juga dengan akurasi yang juga berbeda hampir 20%. Ini melihatkan bahwa begitu efektif dan efisien sekali cara bermain Meksiko khususnya dalam memegang kendali dan memegang possession bola, Bung Hadi. Ya, lebih matang dan lebih dewasa Bung Doni, sehingga sangat baik penampilan Meksiko. Sulit untuk para pemain Indonesia untuk bisa meraih bola dari para pemain Meksiko. Ya, Al-Hudaifi, Frezi Al-Hudaifi masuk menggantikan Cece Ferdiansyah. Hudaifi pemain asal Bayangkara FC. Umpan jauh di kotak penalti dari Meksiko. Berusaha direbut oleh Castillo. Berduel sekarang Castillo, masih Castillo. Bukan sebuah pelanggaran. Pelanggaran Castillo karena tadi coba menghambat bola ya. Lalu menghambat bola. Gawang Cahya supaya di ke depan pada hoki. Berdua dengan Uzil. Sangat baik kita lihat Hudaifi. Raka Cahyana. Luar biasa Raka. Pizzuto tadi menjudul bola. Raka Cahyana. Umpan langsung kepada hoki gagal. Kini kita lihat Medina. Diego Medina. Dicocor saja kita lihat oleh Dimas Pamungkas yang terus mengawal lini tengah Indonesia. Jonathan Herrera.
Buang saja kita oleh Raka Cahyana, menghasilkan lemparan ke dalam. Cukup cerdik Raka untuk tidak membiarkan bola tadi keluar menjadi tendangan penjuru. Ya, Michael Tata yang masuk tadi menggantikan bek kiri Indonesia Edgar Amping. Dimas Pamungkas terus mengawal dengan ketat pergerakan Efrain Alvarez. Buang lagi, kita lihat kini Ronaldo berduel di udara oleh kapten ke-11. Gagal tadi. Michael Tata umpan jauh langsung ke depan. Mudah saja kapten ke-11 Castillo. Zapata. Castillo lagi, Zapata lagi ke depan pada Castillo. Didelay dengan sangat baik, dibayang-bayangi saja kita lihat oleh Ahmad Rusadi. Ya, berbeda dengan babak pertama ya, di mana Indonesia masih bisa paling tidak merebut dan mencoba menahan dan memegang bola. Tapi kali ini yang terjadi adalah tentunya sebuah tren yang sangat berbahaya, karena kita tahu kalau begitu sulit buat pemain untuk merebut bola, ini akan menguras tenaga, Bung Hadi. Ya, pastinya. Dan sementara buat Meksiko sendiri, mereka bermain dengan santai, bisa menghemat tenaga. Kembali tekanan dari Pizzuto. Meksiko terobosan sangat berbahaya. Oh, berhasil digagalkan dengan sangat baik oleh Cahya Supriyadi tadi. Sontekan atau cocoran yang dilakukan oleh Santiago Munoz. Ya, ini sebuah skema serangan yang sangat baik sekali. Di sini kita tahu pemain mereka yang tentu kita juga sempat bahas tadi adalah pemain salah satu yang bermain di SC Braga. Sebuah umpan yang sangat baik sekali antara Pizzuto dengan Munoz. Sayang memang, atau syukur alhamdulillah masih bisa diselamatkan oleh Cahya Supriyadi. Lempar ke dalam Meksiko. Castillo, Jorge Castillo. Pada kapten ke-11 Juarez de Castillo. Ke tengah kepada Alvarez. Pindahkan bola ke kiri kepada Jonathan. Gagal tadi Jonathan Herrera untuk bisa meraih bola karena terlalu jauh. Ya, memang terlihat juga pemain kita mungkin sudah agak sedikit kelelahan kalau dilihat bahwa begitu bebas sepertinya pemain-pemain lapangan tengah Meksiko untuk mencoba mengkontrol, dan bahaya sekali, Bung Adi. Raka Cahyana dihentikan atau direbut aja oleh Jonathan Ferreira tadi. Bola kembali kepada penjaga gawang Cahya Supriyadi. Ya, memang Meksiko sepertinya mencoba membuat Indonesia berbuat kesalahan. Mereka terus melakukan pressing bahkan di sepertiga lapangan kita sendiri, Bung Hadi. Sangat dalam garis pertahanan dari Meksiko untuk terus menekan Indonesia. Sulit sekali para pemain Indonesia untuk bisa meraih bola. Karena memang lebih matang, lebih dewasa cara bermain dari Meksiko. Tapi setidaknya Indonesia juga mampu bertahan dengan sangat baik dengan organisasi pertahanan yang cukup baik, Bung Doni. Ya, tambah lagi tentu dengan penampilan yang baik dari seorang Cahya Supriyadi, Bung Hadi. Bukan sebuah pelanggaran meski terjatuh Ronaldo tadi. Pelanggaran nampaknya, kartu kuning buat Daniel Azeves yang mengganjal Ronaldo. Ya, memang terlihat Ronaldo sudah berhasil ya dalam posisi di depan daripada seorang Azeves ya. Dan ini tentunya akan bisa menciptakan sebuah peluang dan akhirnya diberikan sebuah kartu kuning tentunya buat Azeves. Dan bagaimana tentu kita melihat eksekusi tendangan bebas ini, karena kita tahu sebelumnya tendangan bebas dari kontingen penjuru tidak berhasil dieksekusi dengan baik. Adalah sebuah kerugian, mengingat kita tidak ada sekalipun melakukan tendangan ke gawang sampai dengan menit ke-58 babak kedua ini, Bung Hadi. Muhammad Rafli akan melakukan tendangan bebas. Inilah Muhammad Rafli Asrul, pemain asal klub PSM Makassar. Ada sekitar 5 pemain Indonesia di kotak penalti, 6. Semoga peluang ini bisa dimanfaatkan sangat baik. Nampak juga Muhammad Ferrari. Muhammad Rafli Asrul lakukan sudah pendek tadi. Kini kembali kepada Asrul. Angkat langsung di kotak penalti. Gagal lagi, umpan yang tidak sempurna. Jatuh di kaki Michael Tata. Kini kita lihat ada Raka Cahyana. Cukup berani Raka kepada Rafli. Sangat baik Rafli. Langsung ke depan kepada Hoki Caraka. Dicocor saja oleh Daniel Azeves. Tidak memberikan kesempatan kepada Hoki untuk bisa berbalik badan. Dan memang sangat sulit untuk
melakukan balik badan karena pressure yang dilakukan para pemain Meksiko sangat ketat, Bung Doni. Ya, tapi sangat disayangkan juga ya bagaimana eksekusi 2 kali tendangan ya. 1 tendangan bebas, 1 tendangan crossing yang begitu lemah. Nah, tidak menunjukkan bahwa sebenarnya Muhammad Rafi Asrul ini sebenarnya bermain di laga yang sangat menentukan untuk nasib timnas Indonesia, apakah bisa terus melaju ke babak knockout atau babak semifinal. Ronaldo mudah saja buat kapten kesebelasan Juarez de Castillo untuk bisa mengeliminir kemampuan dari Ronaldo. Umpan terobosan sangat baik Pizzuto kepada Santiago Munoz, namun gagal diselesaikan dengan baik oleh Munoz tadi. Kini Meksiko dari kiri dan Aceves ke belakang kepada Uzil Garcia. Masih Uzil ke depan, langsung arahkan kepada Jonathan Herrera, berduel dengan Hudaifi tadi kepada Jonathan lagi, angkat langsung, diblok dengan sangat baik oleh kapten kesebelasan Muhammad Ferrari, tapi menghasilkan tendangan penjuru buat Meksiko. Oh, Zapata melewati dengan mudah Hudaifi, masih Zapata. Umpan yang tidak sempurna berhasil dipatahkan penjaga gawang Cahya Supriyadi tadi. Sangat mudah dilewati dan bengong saja kita lihat Hudaifi. Tanpa jelas apa yang harus dilakukan oleh Hudaifi tadi. Muhammad Ferrari, umpan jauh ke depan, arahkan kepada Ronaldo. Oh, keluar dari sarangnya penjaga gawang Eduardo Garcia tadi. Pizzuto kepada Alvarez. Sangat tenang Alvarez, sangat matang, sangat dewasa. Dimas Pamungkas ke kiri kepada Tata Michael Tata. Ke belakang kita lihat Ahmad Rushadi. Dikepung 3 pemain Meksiko, umpan jauh ke depan. Gagal lagi. Kini datang serangan balik dari Meksiko. Bukan sebuah pelanggaran KO, memang dilanggar nampaknya pergerakan dari Zapata oleh Michael Tata. Iya, masih belum bisa juga memegang bola untuk lebih lama lagi karena terus ditekan oleh Meksiko. Pada saat mereka kehilangan bola, mereka balas menekan, dan ini sepertinya yang membuat malapetaka terjadi, di mana kita sulit sekali sepertinya untuk bisa mengambil alih permainan, mengingat bahwa kita masih tertinggal 0-1 melawan timnas Meksiko ini. Tendangan bebas Meksiko cukup jauh sehingga hanya membutuhkan 2 pagar hidup Indonesia, Ronaldo dan Hoki tadi. Umpan langsung ke arah ke kotak penalti kepada Alvarez. Sudah keluar tadi bola yang mengarah ke Efrain Alvarez. Ya, sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan gaya bermain timnas Indonesia, Bung Adi. Kalau kita dari babak pertama dengan babak kedua, cuma berbeda adalah bagaimana Meksiko sudah melihat ada titik-titik kelemahan di timnas Indonesia, di mana mereka pada saat melakukan tekanan begitu mudah sekali merebut bola dari kaki pemain Indonesia. Dan pemain Indonesia belum bisa untuk keluar dengan mudah dari tekanan dan pressure yang dilakukan secara unit oleh para pemain Meksiko, Bung Doni. Ya, betul. Nampak benar-benar kesulitan para pemain Indonesia menerima tekanan para pemain Meksiko. Ini Ahmad Rushadi ke belakang kepada Cahya. Buang langsung pada Michael Tata. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Castillo. Lempar ke dalam Meksiko. Alvarez. Medina tadi. Alvarez lagi di kotak penalti. Dibuang saja kita oleh Hudaifi. Ini jatuh di kaki Ronaldo. Tidak sempurna juga Ronaldo untuk bisa menguasai bola. Sangat kesulitan, sangat frustasi Ronaldo. Tekanan balik lagi dari Meksiko. Hampir saja membuahkan gol. Namun masih gagal tadi Santiago. Kini Jonathan Herrera. Masih Jonathan memainkan bola kepada Pizzuto. Umpan kotak penalti kepada Santiago Munoz. Sudah keluar lapangan pertandingan tadi. Sebuah peluang yang sangat baik, Bung Doni. Ya. Dan lagi-lagi beberapa kali serangan Meksiko dicoba dibangun dari kedua sisi sayap.
di mana Herrera mencoba menyisir dari sisi kiri. Dan kita lihat tadi juga beberapa kali tentunya sulit buat pemain-pemain Indonesia pada saat memiliki bola sudah langsung di pressing dan harus melakukan sebuah sapuan bola yang akhirnya membuat kita kembali kehilangan bola. Di sini juga kita lihat dicuri kembali Bung Adi. Oh, serangan balik kotak penalti Alvarez, peluang sangat baik. Oh, berhasil digagalkan oleh Cahya Supriyadi. Peluangnya sangat terbuka berarti Bung Doni. Ya, mungkin ini sudah tercatat hampir 3 kali ya sebuah penyelamatan yang dilakukan oleh Cahya Supriyadi. Memang tendangannya pun tidak terlalu keras, tendangan yang dilepaskan oleh Efren Alvarez. Baik, tendangan penjuru Alvarez langsung umpan di kotak penalti. Peluang kembali terjadi. Beruntung masih berhasil digagalkan para pemain Indonesia. Namun menghasilkan tendangan penjuru kembali buat Meksiko. Masih 1-0 Meksiko unggul, tapi mereka terus berusaha melakukan tekanan-tekanan ke gawang Indonesia. Dan sampai saat ini pun pemain Indonesia sangat sulit untuk keluar dari tekanan para pemain Meksiko. Tendangan penjuru langsung lakukan. Mengarah ke perkatan kesebelasan Castillo. Jatuh di kaki pemain Indonesia Hudaifi. Umpan jauh langsung. Umpan yang tidak sempurna tadi diberikan. Kini tekanan balik dari Meksiko. Oh, sangat berbahaya. Umpan kepada Alvarez. Masih Alvarez. Oh, dipetik dengan sangat cantik oleh penjaga gawang Cahya Supriyadi. Ya, beruntung kita ya eksekusi tendangan yang sangat buruk yang dilakukan oleh Efren Alvarez. Karena kalau kita melihat sebuah kesalahan, ya sebuah heading yang intinya tadinya ingin membuang bola, Jupri justru memberikan umpan kepada Meksiko, hampir saja menambah gol Meksiko ke gawang Indonesia. Masih belum bisa lepas dari tekanan Bung Hadi. Harus bisa lebih sabar lagi pemain Indonesia, lebih cerdik lagi. Mungkin juga spacing atau jarak antar pemain bisa lebih rapat untuk bisa paling tidak membuat aliran bola lebih lancar lagi. Peringatan pada Zapata dari Cordoba karena berusaha memperlambat permainan. Memperlambat waktu tadi. Mengulur-ulur waktu Zapata. Ada pergantian pemain namanya Alvarez digantikan oleh Teun Wijk. Ya, ini pemain yang bermain di tim Primavera Serie A ya, Spal. Bung Hadi, Teun Wijk. Teun Wijk masuk tadi menggantikan Alvarez. Nampaknya Alvarez benar-benar harus disimpan untuk pertandingan semifinal. Sudah merasa yakin pelatih Raul Cabran bahwa mereka akan masuk ke semifinal. Pelanggaran terhadap Muhammad Ferrari. Nah, bebas Indonesia tadi Fikri. Oki Caraka ke depan tadi maksudnya. Dan benar-benar pemain Indonesia sangat sulit untuk bisa mengembangkan permainan karena tekanan atau pressure yang dilakukan para pemain Meksiko benar-benar secara unik dan sangat sulit untuk dilepaskan para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya, jelas karena memang mereka menambah jumlah pemain ekstra untuk memberikan tekanan-tekanan tersebut baik pada saat kita berada di sisi pertahanan kita sendiri, bahkan juga dimulai pada saat di lapangan tengah. Pergantian pemain, Bung Hadi. Ya, Ricky Pratama masuk menggantikan nomor punggung 8 Fikri. Ya, tendangan bebas untuk timnas Indonesia. Di sini kita lihat Rezi Al-Hudaifi sepertinya yang akan mengambil tendangan bebas ini. Sedikit sekali tentunya kita mendapatkan kesempatan sebuah tendangan bebas. Tentunya kita berharap eksekusi yang sangat baik. Hudaifi lakukan sudah di kotak penalti. Mudah saja buat penjaga gawang Eduardo Garcia. Mungkin inilah tangkapan pertama langsung dari tendangan para pemain Indonesia. Castillo ke depan langsung. Gagal tadi kita lihat Diego Medina untuk bisa membawa bola. Jonathan Herrera kepada Zapata.
Umpan ke kiri pada Daniel Azeves. Gagal Daniel untuk menjangkau bola terlalu tinggi, umpan dari Pizzuto. Sangat matang gelandang Pizzuto ini, Bung Doni. Ya betul, karena kita tahu sendiri bahwa dia memang bermain sebagai sebuah peluang. Kita lihat Hoki Caraka. Oh, tackle yang luar biasa bagus. Apakah pelanggaran tadi? Oh, sangat baik tackle dari Uzil tadi. Kini Hoki Caraka gagal melewati Daniel Azeves. Sangat solid permainan Meksiko menghadapi Indonesia ini. Lempar ke dalam, Raka Cahyana, sang pencetak gol ke gawang Ghana. Ronaldo. Masih Ronaldo. Digagalkan kita lihat oleh Daniel Azeves. Sulit sekali untuk Ronaldo untuk bisa mengembangkan permainan. Secara organisasi Meksiko memang jauh lebih baik, Bung Doni. Betul. Tapi ini adalah sebenarnya sebuah momentum yang harus kita bisa gunakan dengan baik ya. Mengingat sebelumnya hampir 30 menit kita tidak pernah bisa memegang bola mungkin lebih dari 10 atau 15 detik. Bung Adi, tetap terus harus dibuang karena memang terus ditekan, kesalahan-kesalahan terus terjadi. Hanya 20 menit tersisa tentunya membuat Radonjic harus berpikir ekstra keras lagi. Pizzuto kepada Diego Medina. Oh, luar biasa kita lihat. Bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan saja oleh wasit asal Amerika, Koroleva. Muhammad Ferrari pada Raka Cahyana, umpan jauh ke depan, arahkan maksudnya kepada Asrul. Tambah buat Indonesia. Nampaknya Santiago Munoz keluar. Sempat tenaga nampaknya Santiago Munoz. Digantikan oleh Rufal Kaba. Harus diulang, Raka Cahyana pendek saja kepada Hoki. Berhasil dikuasai pemain Indonesia, Ahmad Rusadi. Umpan jauh ke depan, arahkan kita lihat. Luar biasa apa yang dilakukan para pemain Meksiko, sulit sekali kita lihat oleh Ricky Pratama untuk bisa meraih bola. Karena memang pressure dan defense yang dilakukan para pemain Meksiko sangat luar biasa, Bung Doni. Ya, tapi jelas memberikan kita tendangan penjuru yang kedua, Bung Adi, di pertandingan kali ini. Ya, Muhammad Rafli Asrul lakukan tendangan penjuru, peluangnya cukup baik untuk mencetak gol, lakukan sudah, gagal tadi. Berduel Hudayfi. Oh, berhasil digagalkan kita lihat tadi oleh offside tampaknya kita lihat Rufal Kaba tadi, Bung Doni. Ya, ini adalah pemain yang melakukan debut ya di timnas daripada Meksiko. Pemain muda daripada Meksiko yang bermain untuk klub Pumas. Klub ternama di Meksiko itu. Ya betul, salah satu klub yang mungkin cukup besar, legendaris. Dan ini adalah pemain yang diharapkan juga menjadi salah satu pemain-pemain muda harapan Meksiko, Bung Adi. Karena kita tahu sebenarnya ini adalah tim yang dipersiapkan untuk Olimpik 2024 di Prancis, Bung Adi. Sedangkan Indonesia untuk persiapan Piala Dunia Junior ya. Oh, sangat baik. Peluang terbuka. Gagal kita lihat tadi. Tan Wilk untuk meraih bola karena lebih dekat dengan menjaga gawang Cahya Supriyadi. Ahmad Rusadi ke depan langsung. Dan sangat sulit buat Ronaldo untuk bisa melawan jagaan yang dilakukan oleh Castillo.
Dan sini bisa membayangkan bagaimana nanti di Piala Dunia Junior dengan kekuatan-kekuatan seperti tim-tim besar sepak bola, Bung Doni. Ya jelas tentunya kalau kita lihat kita pun tertinggal 1-0 ini hanyalah karena kesalahan pada saat melakukan tackling yang menimbulkan penalti ya, mengakibatkan penalti. Jadi jelas kalau memang kita ingin berbicara di kejuaraan level dunia, tentunya kita harus bisa lebih bermain lebih sempurna. Tidak boleh ada sedikit pun kesalahan-kesalahan yang bisa mengakibatkan kerugian buat timnas Indonesia sendiri. Oh, koordinasi yang tidak baik di antara pemain Indonesia. Padahal peluang tadi untuk bisa menciptakan serangan, namun gagal Indonesia karena koordinasi yang tidak baik di antara dua pemain tadi hoki. Nampaknya calling break. Tentu saja jika pertandingan ini berakhir dengan kemenangan Meksiko, pupus sudah harapan Indonesia untuk lolos ke semifinal. Karena memang kita kalah selisih gol dan juga poin, Bung Doni, dari Meksiko. Ya, walaupun memang tidak otomatis ya, Bung Hadi, karena kalau kita tahu hanya ada 3 grup, jadi 3 juara dan hanya runner up terbaik. Kita tentu juga harus melihat bagaimana 2 grup lainnya dalam hal poin kemenangan dan juga produktivitas dalam menciptakan gol. Tapi memang tentunya mengalahkan Meksiko ini membuka peluang. Seri akan tentunya sangat sulit karena sudah pasti produktivitas kita kalah dari Meksiko. Tersisa 15 menit, Bung Hadi. Kita lihat bagaimana peluang yang sangat terbuka dari Alvarez. Berhasil digagalkan oleh Cahya, memang bermain sangat gemilang di 3 pertandingan Indonesia di Toulon Cup ini. Saat melawan Venezuela, Ghana maupun di pertandingan melawan Meksiko ini. Sehingga sangat wajar jika pelatih Radoncic tetap mempercayakan posisi penjaga gawang nomor 1 Indonesia tim usia 19 tahun kepada Cahya Supriyadi, penjaga gawang asal Persija Jakarta. Raka Cahyana umpan lemparan ke dalam kepada Ricky tadi. Oh, hampir saja. Apa jadi memang sudah offset nampaknya Ronaldo. Walaupun tadi sempat ada kesalahan koordinasi antara penjaga gawang dan juga pemain belakang dari Meksiko, yaitu Uzil Garcia. Uzil kepada Eduardo. Kapten kesebelasan Juarez de Castillo, umpan jauh ke depan. Berhasil digagalkan oleh Michael Tata. Ini tekanan balik dari Indonesia. Langsung ke depan. Oh, peluangnya sangat baik tadi. Gagal, kita lihat Ricky Pratama untuk bisa menjaga bola. Padahal sangat baik peluangnya untuk bisa melakukan tekanan tadi, Bung Doni. Ya, sebuah umpan yang disambut dengan baik sebenarnya Ricky Pratama. Gerakan dia mencoba untuk mencuri bola itu sangat baik sekali, tapi memang sedikit terlambat ya. Sepersekian detik. Sedikit untuk dari peluang-peluang yang kita dapat di babak kedua ini, Bung Hadi. Juarez de Castillo, kapten kesebelasan Meksiko. Oh, direbut pemain Indonesia. Ronaldo terus dikepung 3 pemain ke belakang. Hudaifi, Ronaldo lagi. Asrul. Sangat baik. Pelanggaran jelas, umpan langsung. Arahkan kita lihat pada Raka Cahyana, umpan yang tidak sempurna. Tidak baik tadi diberikan kepada Hoki Caraka tadi, Bung Doni. Ya, sebuah serangan yang coba dibangun awalnya sebenarnya cukup baik, tapi sayang memang eksekusi umpan dari Raka Cahyana yang terlihat terlalu terburu-buru. Tidak bisa tentunya diterima dengan baik oleh Hoki Caraka. Sedikit dari beberapa mungkin peluang yang dimiliki Indonesia di babak kedua ini. Masih terus menyerang para pemain Meksiko, berhasil digagalkan oleh Michael Tata. Inilah penampilan pertama Michael Tata di Toulon Cup. Muhammad Ferrari ke tengah, sangat baik. Hudaifi, umpan jauh, sangat baik terobosan kepada Ricky Pratama. Ricky Pratama, masih Ricky di kotak penalti. Ricky berusaha dia melewati Daniel Aceves. Terlalu mudah kehilangan bola para pemain Indonesia. Ricky Pratama
Sia-sia sudah tadi serangan yang coba dibangun para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya, walaupun memang dia memiliki kecepatan ya, sudah bisa melewati. Tapi sayang memang dia tidak bisa juga memanfaatkan peluang ini juga dengan baik. Mengingat bahwa kita memang membutuhkan peluang di sini Bung Hadi. Karena possession bola kita jauh berbeda. Tentu setiap peluang harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Tersisa waktu hanya sekitar 10 menit lagi. Jonathan Herrera. Sangat baik Jonathan, sulit diambil dari Jonathan. Luar biasa, kita lihat tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Jonathan Herrera. Tendangan bebas Indonesia, Muhammad Ferrari. Pendek saja kita lihat. Oh, berbahaya tadi. Dan Wick mendapatkan peluang. Kembali hampir terjadi kesalahan. Ada kesalahan koordinasi tadi. Zapata mendapatkan kartu kuning. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Zapata. Lakukan sikutan nampaknya. Kalau melihat gestur yang diperlihatkan oleh Radonjic. Oh ya. Oh jelas. Ya. Jelas. Bertindak agak kasar tadi Zapata dengan menyikut dan juga menendang terhadap Hudaifi. Pantas jika mendapatkan kartu kuning tadi dari wasit Koroleva. Cahya Supriyadi. Oh, peluang sangat baik Ronaldo. Masih Ronaldo. Ronaldo sendirian. Umpan langsung. Sulit jika bertarung sendirian di hadapan para pemain belakang Meksiko, Bung Doni. Ya. Dan paling tidak sebuah gerakan yang sempat mengancam Meksiko ini semoga bisa memberikan sedikit tambahan semangat Bung Hadi di 10 menit sisa pertandingan ini. Tendangan penjuru. Sudah saja dipatahkan Meksiko, kiri Zapata. Umpan jauh kepada Jonathan Herrera. Masih Jonathan, kita lihat ada kosong di sana. Masih kita Jonathan berusaha melewati Michael Tata. Sulit diambil dari Jonathan. Kini datang bantuan Zapata. Gagal Zapata, bola direbut Indonesia. Sangat baik Hoki Pratama. Lempar ke dalam Indonesia. Sedikit protes kita lihat. Daniel Aceves adalah para pemain cadangan Indonesia. Wasit tetap tegas untuk menunjuk lempar ke dalam buat Indonesia. Herrera diminta cepat keluar. Jonathan Herrera keluar digantikan oleh Naveda. Lempar ke dalam Indonesia. Raka Cahyana. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terlihat kaki tadi agak sedikit menuju muka tadi. Pizzuto. Dan Will kontrol yang luar biasa bagus. Ahmad Rusadi ke depan. Ragu-ragu kita lihat Ricky Pratama karena merasa dirinya sudah offside. Tenang saja Eduardo Garcia, penjaga gawang Meksiko, memberikan bola ke depan kepada Uzil Garcia. Umpan jauh ke depan Uzil, patah di kepala Ferrari. Diego Medina kepada Daniel Aceves tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Ferrari pendek saja kepada kini Hoki Caraka. Masih Hoki. Oh, tidak mampu dibaca dengan sangat baik umpan Hoki Caraka tadi. Kembali dipersiapkan oleh pelatih Radonjic, pemain Indonesia yang kemarin juga sempat dimainkan di babak pertama tapi hanya 20 menit bermain. Nomor punggung
U20 yaitu Fahrezi, Cahya Supriyadi ke depan langsung kejar. Kita lihat para pemain Meksiko, Ricky Pratama, Raza Fahrezi akan masuk menggantikan Hoki Caraka yang memang tidak mampu berbicara banyak di pertandingan ini, Bung Doni. Ya, sulit tentunya buat siapapun penyerangnya untuk bisa berkontribusi mengingat tidak ada satupun possession dominan yang dilakukan oleh Indonesia, dan semoga kita berharap masuknya Raza di 5 menit terakhir ini bisa memberikan suntikan-suntikan serangan baru. Lagi-lagi sebuah kesalahan. Pressure yang dilakukan para pemain Meksiko benar-benar menyulitkan para pemain Indonesia untuk bisa mengembangkan permainan. Sekedar melakukan passing saja para pemain Indonesia benar-benar sangat-sangat kesulitan. Belakang Ferrari, kini Raka Cahyana, masih Raka. Umpan yang tidak sempurna dari Raka, kembali serangan balik dari Meksiko. Medina Junior, oh sangat baik, peluang terbuka dari Meksiko gagal tadi. Ini Indonesia, Michael Tata, Udaifi kembali kepada Mikael maksudnya. Udaifi, Pamungkas ke depan langsung arahkan kepada Ronaldo. Sapu saja oleh penjaga gawang Eduardo Garcia. Peluang yang sangat terbuka kita lihat diraih oleh Ruvalcaba, menerima umpan dari Diego Medina. Kontrol yang baik namun gagal diselesaikan dengan sempurna oleh pemain Meksiko Ruvalcaba tadi. Ya, memang sangat disayangkan ya kalau kita melihat ini adalah mungkin pertandingan yang di awal kita melihat kita masih punya peluang. Tapi memang beberapa kali kekalahan timnas Indonesia asuhan Sintayong ini seringkali terjadi pada saat memang kita tidak bisa memegang bola sama sekali. Dan saya rasa ini sebuah, kalau kita lihat dari sisi positif Bung Adi, adalah untuk mencoba belajar bagaimana bisa lepas dari tekanan. Terlepas dari tim yang dihadapinya itu mungkin tim level Asia Tenggara, kalau di sini kita bicara level dunia. Dan kalau memang konteksnya adalah persiapan untuk Piala Dunia di bawah 20 tahun, tentunya ini adalah sebuah pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Jangan hanya melihat hasilnya bahwa kita kalah, jangan melihat hasil bahwa kita tidak bisa masuk ke babak grup, tapi ada pengalaman berharga yang bisa didapat dari turnamen kali ini. Sangat terbuka kembali, syuting langsung, Bang, sudah offset tadi. Sedikit kesal para pemain Indonesia karena Ruvalcaba tadi terus melakukan tekanan walaupun sudah dibuktikan oleh wasit. Ya betul, memang kode. Ya kalau melihat memang, kualitas dari sini kita bisa membayangkan bagaimana nanti beratnya persaingan di Piala Dunia Junior U20 ya. Dengan melihat Meksiko bermain tentu masih banyak PR-PR yang harus diselesaikan oleh tim Indonesia. Bagaimana kerjasama, stamina, dan juga passing kontrol yang masih belum terlalu baik. Pressure dari para pemain lawan belum bisa diantisipasi oleh pemain Indonesia. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat-sangat berat, Bung Doni. Iya, tentunya apabila kita sedang dalam tekanan ya, seringkali kita sangat sulit melepas tekanan, dan ini bahkan terjadi tidak hanya dalam 5-10 menit tapi bahkan bisa terjadi dalam sepanjang babak. Dan ini tentunya adalah evaluasi yang harus benar-benar jeli dijalankan oleh dan dilakukan oleh kedua pelatih, baik Sintayong sebagai kepala pelatih dan juga tentu asistennya di sini kita tahu adalah Zenan Radoncic. Baik, kita lihat tekanan dari Meksiko. Aceves ke kotak penalti. Ronaldo balik kehilangan bola, kembali tekanan dari Meksiko. Luar biasa kita Medina, masih Medina, Diego Medina. Ricky Pratama. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Diego Medina terhadap pemain Indonesia. Ricky Pratama kembali kehilangan bola para pemain Indonesia.
Rafli. Sulit para pemain Indonesia untuk bisa sekedar melakukan passing karena memang pressure secara unit yang dilakukan para pemain Meksiko benar-benar menyulitkan tim Indonesia. Kini Diego Medina kepada Aceves, umpan di kotak penalti, arahkan ke Zapata. Kini Castillo pada Zapata, masih Zapata, angkat langsung di kotak penalti, arahkan lagi sundulan kepada Tienweg, namun gagal tadi. Ya, saya senang dengan tadi istilah Bung Hadi bermain secara unit ya, menekan pertahanan daripada Indonesia, pemain-pemain bertahan Indonesia. Sebuah peluang. Tambahan waktu 4 menit. Oh, kita lihat Farezi. Apakah handsball? Apakah offside? Ya. Mungkin ini Bung Hadi, jadi bisa dikatakan adalah bagaimana Indonesia bisa bermain tidak hanya secara ini dalam menyerang tapi juga bertahan. Hampir saja. Oh, gol. Oh, gol. Gol dari Rafa Kuba tadi menggandakan kemenangan Meksiko menjadi 2-0 di masa-masa akhir babak kedua, di masa tambahan waktu 4 menit ini. Tanpa diduga tadi, iya, betul. Bola dari Rufal Kaba menjebol gawang Cahya Supriyadi, Bung Doni. Iya, ini sebuah tendangan, sebuah umpan yang juga sangat baik sekali oleh Zapata ya. Dan disambut oleh tendangan geledek dari seorang Rufal Kaba yang kita tahu adalah pemain muda, harapan timnas Meksiko, pemain yang bermain di klub besar Pumas. Pemain yang sebenarnya ini melakukan debutnya di timnas dan langsung bisa menciptakan gol. Sayang sekali memang menambah kekalahan Indonesia menjadi 0-2. Tentu banyak sekali evaluasi yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia, mengingat bahwa waktu tidak akan panjang lagi untuk menghadapi Piala Dunia di bawah 20 tahun, Bung Hadi. Dan terlihat bagaimana tadi Mikael Tata benar-benar tertinggal dari Rufal Kaba, sehingga mudah saja untuk menjebol gawang Cahya Supriyadi. Menyisakan waktu 2 menit. Mikael Tata pada Ahmad Rusadi. Ronaldo kini berdua dengan Castillo, kembali jatuh di kaki para pemain Meksiko. Pelanggaran dilakukan oleh Asrul. Ya, secara organisasi permainan memang jauh lebih baik para tim Meksiko ini karena memang lebih dewasa. Ada pemain yang sudah berumur 21 tahun, sedangkan para pemain Indonesia rata-rata berusia 19 tahun atau di bawah. Raka Cahyana membuang bola tadi. Tentu saja masih banyak yang harus dikerjakan untuk bisa membenahi permainan tim nasional Indonesia di bawah usia 19 tahun. Jika melihat performa yang diperlihatkan tim asuhan Sintayong ini di pertandingan ketiga melawan Meksiko, karena sulit sekali para pemain Indonesia untuk bisa melepaskan diri dari tekanan-tekanan atau pressure-pressure yang dilakukan secara unit oleh Meksiko. Zapata tendangan bebas di akhir-akhir babak kedua ini. Peluang cukup terbuka buat Meksiko untuk bisa menambah keunggulan. Masih kita tunggu apakah mereka berhasil menyelesaikan peluang ini. Ada peringatan yang diberikan wasit Koroleva terhadap 2 pemain Indonesia, Dimas Pamungkas dan juga kapten kesebelasan Juarez de Castillo. Juga menciptakan gol ke gawang Ghana. Zapata lakukan sudah berbahaya tadi, berhasilkan digagalkan oleh Indonesia. Sangat baik. Tadi kita lihat pemain belakang Indonesia mampu menggagalkan dengan sundulannya. Dan wasit Catherine dari
Ekaterina Koroleva dari Amerika Serikat telah meniup peluit panjang. Tanda berakhir pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Meksiko pada Maurice Revello Turnamen di Prancis 2022 ini. Dan skor 2-0 buat keunggulan Meksiko tetap bertahan. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Doni dan juga Bung Romedal.